Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai salah satu alat tes psikologi, yaitu Rottweiler Interest Blank, atau yang biasa kita kenal dengan RMIB, ya, disingkat RMIB. Pemikiran yang mendasari pembentukan tes RMIB adalah bahwa setiap orang memiliki konsep-konsep stereotip terhadap jenis-jenis pekerjaan yang tersedia atau yang disediakan oleh masyarakat. Salah satu tes inventory yang secara khusus terfokus pada penilaian minat dan bakat individu adalah tes RMIB ini. Tujuan tes RMIB ini adalah untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Pada awalnya, tes ini dikembangkan oleh Rottweiler pada tahun 1947. Lalu Kenneth Miller memperluas kategori yang berisi 12 jenis-jenis pekerjaan. Pada akhirnya, pembaruan tes ini memberikan nama Rottweiler Interest Blank sebagai sebuah tes minat bakat yang sudah terstandarisasi. Tes RMIB mempunyai 12 kategori. Yang pertama ada outdoor, kedua mekanik, komputasional, science, personal context, estetik, literature, music, social service, clerical, practical, dan medical. Ke-12 ini akan sedikit saya bahas, ya. Yang pertama adalah outdoor, ya, di mana aktivitas yang dilakukan yaitu di luar, ya, atau di lapangan terbuka. Misalkan pekerjaan yang cocok untuk pria yaitu petani, nelayan, supir, dan lain-lain. Sedangkan untuk wanitanya bisa menjadi peternak, ahli pertanaman, petani bunga, tukang kebun, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mekanik. Kategori ini berhubungan dengan mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Untuk pria, biasanya pekerjaan cocok adalah insinyur, sipil, montir, tukang las, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita, ada ahli kacamata, ahli reparasi, ya, ahli reparasi permata, petugas mesin sulam, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah komputasional, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Misalkan untuk pria yaitu akuntan, kasir, petugas pajak, dan sebagainya. Untuk perempuan bisa menjadi kasir, ya, pegawai bank, ya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu sains. Hal ini berhubungan dengan analisa dan penyelidikan eksperimen kimia dan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, ya, untuk pria bisa bekerja sebagai ilmuwan, ahli biologi, insinyur kimia industri, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita bisa menjadi ilmuwan, ahli astronom, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu personal context. Kategori ini berhubungan dengan manusia, ya, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Untuk pria, pekerjaan cocok adalah penyiar radio, pedagang keliling, petugas wawancara, dan sebagainya. Untuk wanita, ada sales girl, pegawai rumah, penyiar radio, petugas humas, dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu tentang estetik. Kategori ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seni dan menciptakan sesuatu.
Misalkan untuk pria, ada seniman, artis, arsitektur, grafer, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita, yang cocok pekerjaannya adalah seniwati, guru kesenian, artis, penata panggung, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh yaitu literature. Ya, kategori ini ya berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca dan mengarang. Untuk pria, pekerjaan yang cocok biasanya adalah wartawan, penulis skenario, penulis majalah, pengarang, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita adalah wartawan, penyair, penulis, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah musik. Responden ini memiliki minat memainkan alat-alat musik, mendengarkan orang lain, bernyanyi, membaca sesuatu yang berhubungan musik ya. Untuk pekerjaan cocok yaitu pianis konser, komponis, ahli pustaka, dan sebagainya. Untuk wanita cocok untuk pemain organ, guru musik, komponis, pianis konser, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan yaitu social service. Responden ini memiliki minat terhadap kesejahteraan penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing atau menasihati tentang permasalahan dan kesulitan mereka. Untuk pria ada guru ya, guru SD, psikolog pendidikan, kepala sekolah, petugas palang merah, dan sebagainya. Untuk wanita bisa juga menjadi guru SD, psikolog pendidikan, petugas kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya clerical. Responden ini memiliki minat terhadap tugas-tugas yang rutin ya, yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Contoh pekerjaan yang cocok untuk pria itu manajer bank ya, petugas arsip, petugas pos, pengiriman barang dan sebagainya. Untuk wanita lebih cocok menjadi sekretaris pribadi, juru ketik, penulis, dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 yaitu practical. Responden ini memiliki minat terhadap pekerjaan yang praktis, karya petukangan, dan yang memerlukan keterampilan. Contoh pekerjaan cocok untuk pria yaitu tukang kayu, ahli mebel, ahli bangunan, tukang cat, dan lain-lain. Sedangkan untuk wanita yaitu penata rambut, juru masak, petugas mesin sulam, penjahit, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu medical. Medical ini ya, responden yang memiliki minat terhadap pengobatan, mengurangi akibat dari penyakit penyembuhan, dan di dalam bidang medis serta terhadap hal-hal biologis pada umumnya. Contoh pekerjaan cocok untuk pria bisa menjadi dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi, dokter gigi, dan sebagainya. Untuk wanita, mereka bisa menjadi dokter, ahli bedah, pelatih rehabilitasi pasien, dan lain-lain. Untuk alat tesnya sebenarnya ada dua golongan ya. Ada untuk yang wanita, ada untuk yang pria. Namun pada masing-masing golongan ini sama-sama memiliki 9 kelompok, di mana pada setiap kelompok terdiri dari kelompok A, B, sampai dengan kelompok I terdapat sebanyak 12 jenis pekerjaan pada setiap kelompoknya, baik pada kelompok wanita maupun pada kelompok pria. Namun untuk isi dari kelompok wanita dan kelompok pria tidak semuanya sama. Ada beberapa pada kolom yang terdapat pekerjaan berbeda. Ini contoh bentuk tesnya ya. Ada laki-laki sama perempuan ya, tidak semuanya sama persis ya.
Kemudian administrasi tes RMIB, ya. Tes RMIB dapat diberikan pada seseorang ya secara perseorangan ataupun massal atau kolektif, ya. Mereka diinstruksikan untuk membuat ranking dari daftar pekerjaan yang tersedia dalam formulir tes. Ranking dimulai dengan nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dalam satu kelompok dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang tidak disukai, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang terdapat satu kelompok. Kemudian, instruksinya biasanya terdapat dalam formulir sehingga bagi responden yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk membaca sendiri, kecuali untuk orang dewasa yang mempunyai intelijensi rendah, ya, perlu dijelaskan. Adapun untuk instruksinya yang secara mendetail, ya, pertama-tama, ya, katakan pada peserta, ya, pada responden, bila saudara sudah menerima formulir, tulislah nama dan keterangan lain mengenai diri saudara di kolom yang sudah disediakan di sebelah atas formulir. Kemudian bacalah instruksi yang terdapat dalam formulir tersebut. Jadi beri waktu lagi untuk beberapa saat dan ada pertanyaan untuk responden dengan intelijensi yang rendah. Dapat diberikan beberapa ilustrasi sebagai berikut. Misalkan, ya, seandainya saudara mempunyai suatu daftar beberapa buah-buahan, misalkan jeruk, nanas, dan rambutan. Kemudian saya tanyakan kepada saudara, buah mana yang paling Anda sukai? Apabila saudara paling suka buah mangga, maka saudara tulis nomor angka 1 di belakang mangga. Dan kemudian lebih suka nanas daripada yang dua lainnya, maka angka saudara tulis angka 2 di belakang nanas. Dan seterusnya, sehingga di belakang setiap nama buah terdapat angka yang menunjukkan urutan dan buah-buahan kesukaan saudara. Jadi diurutkan mana buah yang paling disukai, itu nomor 1, kemudian selanjutnya kesukaan yang nomor 2, favorit nomor 2, ketiga, keempat sampai ke 12. Ke 12 berarti yang paling tidak disukai atau yang paling kurang disukai di antara pilihan tersebut, ya. Apabila tidak terdapat pertanyaan, maka instruksi dapat diteruskan, ya. Sekarang kerjakan dan lengkapi formulir itu sesuai dengan instruksi tadi mengenai beberapa pekerjaan yang belum atau kurang dikenal atau yang belum dikenal oleh saudara. Maka Anda dapat membaca keterangannya di bagian akhir formulir ini. Apabila saudara membuat kesalahan, coretlah nomor yang salah tersebut dan tulislah angka yang benar di samping angka yang salah. Setelah saudara selesai mengerjakannya, Anda dapat mengembalikan formulir tersebut. Kemudian sesudah responden selesai mengisi atau membuat ranking kepada mereka, diinstruksikan untuk menulis 3 jenis pekerjaan yang disukainya. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh juga tidak. Waktu pengambilan tes tidak terbatas, akan tetapi biasanya seorang dewasa dapat mengerjakannya dalam waktu 20 menit. Ya. Kemudian untuk scoring tesnya, ya, tes RMIB merupakan formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf A sampai E. Ya, A sampai I, dan dibedakan antara pria dan wanita. Ya, pada tes RMIB, peserta diinstruksikan untuk membuat ranking dari daftar pekerjaan yang tersedia dalam formulir tes. Ranking dimulai dengan nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai,
dalam satu kelompok dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang terdapat satu kelompok. Untuk scoring dalam tes RMIB, kalian bisa lihat bentuk dari form scoring dalam tes RMIB di layar yang sudah saya tunjukkan ini ya. Setelah subjek mengerjakan seluruh tugasnya ya, maka pekerjaan subjek dipindahkan dalam sebuah form yang biasanya terdapat di akhir tes. Form itu berbentuk seperti yang ada dalam layar, dimulai dari awal itu kolom 1, kemudian B dimulai dari tanda bintang di kolom kedua, kemudian C dimulai dari tanda bintang di kolom ketiga, dan seterusnya. Setelah memindahkan peringkat jawaban, maka selanjutnya melakukan penjumlahan pada setiap barisnya. Nanti tabel tersebut sesuai instruksi tadi bahwa A dimulai dari awal yaitu kolom 1, kemudian seterusnya. Itu nanti akan diisi dengan jumlah poin atau nilai yang didapatkan oleh si subjek. Setelah diisikan, kemudian dijumlahkan setiap barisnya. Selanjutnya, dilakukan pemeringkatan, yang pada akhirnya akan ada peringkat 1 hingga 12. Ya. Peringkat 1 hingga 12 adalah gambaran bidang aktivitas atau kerja yang paling disukai oleh individu dan bidang yang paling kurang disukai. Selanjutnya, membandingkan peringkat minat yang dibuat individu dengan norma yang telah ada sebelumnya. Ya. Jadi untuk penskoran seperti ini ya kategorinya, kemudian nanti di skor juga ya. Kemudian bagaimana dengan tugasnya ya? Ada pertanyaan dari saya ya. Jika tadi kurang paham atau lupa, silakan dicek lagi, didengarkan lagi videonya. Yang pertama ya, bagaimana atau menulis angka berapa untuk hal atau kategori tertentu ya, item tertentu yang paling disukai ya. Kemudian juga angka berapa yang kurang atau paling tidak disukai. Di mana yang paling disukai itu angka berapa, dan yang paling tidak disukai atau kurang disukai itu nomor berapa. Itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua ya, bagaimana apa yang kamu lakukan jika kamu dalam mengerjakan tes tersebut ada kesalahan ya. Tadi saya ini seharusnya bukan favorit 3 ini ya. Ini seharusnya ngapain nih? Apa yang harus dibetulkan, apa yang harus kamu lakukan ya. Itu 2 pertanyaan tadi ya. Jika masih bingung atau kurang paham ya, silakan temukan jawabannya di dalam video tadi, didengarkan ulang ya supaya ketemu jawabannya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tes RMIB ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.